Shalom Aleichem Besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan bahas sebuah tema. Tema ini sebenarnya ringan-ringan saja ya. Begini judulnya: Tritunggal takut kitab Wahyu. Ya, boleh juga Tritunggal takut dan benci kitab Wahyu, ya saudara-saudara. Mengapa Tritunggal itu takut dan benci kitab Wahyu? Saudara, Anda pernah lihat yang namanya magic atau sulap, ya toh? The magic finally revealed, ya toh. Sulap itu akhirnya dibuka rahasianya. Kalau sebuah sulap, ya ini saya hanya pengantar dulu ya. Sebuah sulap dibuka rahasianya udah nggak seru ya, bener ya saudara ya. Misalnya bagaimana tubuh dipotong kok nggak mati gitu ya. Oh, dibuka rahasianya, oh ternyata ditekuk begini, oh ternyata begitu. Udah nggak seru ya. Kitab Wahyu adalah revelation atau penyingkapan. Kitab Wahyu itu menyingkap siapa tokoh Alkitab, tokoh utama Alkitab siapa? Yesus. Ya. Kitab Wahyu menyingkapkan siapa Yesus. Dibenci oleh Tritunggal, ya, ditakuti oleh Tritunggal. Kalau baca kitab Wahyu ketahuan. Nah, ini dia masalahnya. Kalau kita baca kitab Wahyu, kita tahu siapa itu Yesus. Lalu Tritunggal ini sangat ketakutan. Wah, berarti Tritunggal kebongkar bohongnya. Kebongkar itu cuman ajaran manusia, tidak ada di Alkitab, ya. Makanya dulu waktu saya ikut di Tritunggal, saya hampir tidak pernah baca kitab Wahyu, dan kitab Wahyu hampir tidak pernah dikhotbahkan. Hampir tidak pernah, ya. Pendeta-pendeta boleh dicek, pendeta-pendeta sekarang yang apa ya, saya quote and quote tukang koar-koar itu, yang katanya doktor, katanya master, gitu. Ya, yang bisanya cuman MK, hujat, CCMK, gitu. Tanya, dia baca kitab Wahyu nggak? Hampir tidak. Mari kita lihat, saudara ya. Kitab Wahyu ini dibenci dan apa? Dihindari, ditakuti oleh Tritunggal. Sebab Wahyu adalah revelation, yaitu penyingkapan, disclosure, ya. Ya, sehingga ketika kita membaca kitab Wahyu, ya tersingkap deh rahasianya, ya, rahasia tentang siapa itu Yesus. Baik, ya, jika kita membaca Alkitab terus kita bingung, ya, biasanya bingung, ya. Kalau kita sudah membaca kitab Wahyu dan paham, maka segala Alkitab itu langsung clear, very clear, ya. Ya, itu sebabnya Tritunggal sangat ketakutan dengan kitab Wahyu, tabu, ketakutan, apalagi menghindari, terus apalagi benci. Ada berapa nih ya? Setidak-tidaknya 7 ya. Nomor 1, Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku, begitu kan? Ya, di dalam Musa waktu Tuhan ngomong ke Musa memperkenalkan diri itu, aku adalah aku. Keluaran 3 ayat 14 ya. Kemudian di dalam Yesaya 44 ayat 6. Tuhan itu akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, ya. Ini disingkapkan, ya. Revelation, disclosure disingkapkan di kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Ternyata Yesus Kristus itulah yang terdahulu, yang terkemudian, yang awal, yang akhir. Aku adalah aku itu. Ketika kita membaca kitab Wahyu, baru ketahuan, oh ternyata Yesus Kristus toh yang akulah aku, yang awal, yang akhir, yang terdahulu, terkemudian, yang disebut Alfa Omega. Dengan begini Anda langsung tersingkap. Oh, berarti dulu yang ngomong ke Musa, akulah aku, itulah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Nggak taunya Yesus itu. Makanya ditakuti sama Tritunggal. Nomor 2,
Tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 43 ayat 12, Yesaya 44 ayat 6, ya. Tidak ada Allah selain daripadaku, yaitu Tuhan huruf besar semua. Ini disingkapkan di kitab Wahyu. Wahyu 21 ayat 7, Yesus berkata, "Aku menjadi Allahnya dan ia menjadi anakku," ya. Ya, ternyata Yesus Kristus itulah Allah. Kan di kitab Yesaya di Perjanjian Lama dikatakan tidak ada Allah selain daripadaku. Ternyata Yesus Kristus itulah Allah itu. Disingkapkan di kitab Wahyu, Wahyu 21 ayat Wahyu 21 ayat 7, ya. Yesus adalah Allah itu sendiri, ya. Pantesan ya Tritunggal melarang baca kitab Wahyu. Nah, ketahuan ternyata Allah itu Yesus. Ayo. Iya benar ya Pak ya. Nomor 3. Matius 4 ayat 10. Yesus itu ngomongnya ke iblis ini ya. Iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini disingkapkan yaitu disclosure di kitab Wahyu, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 4 ayat 8, ternyata Yesus Kristus ya Tuhan Allah itu. Waduh, Pak. Jadi Yesus ngomong ke iblis, kamu harus menyembah Tuhan Allah, kamu harus berbakti kepada Dia. Nggak taunya Tuhan Allah itu Yesus sendiri. Sekarang ini di surga. Ya, waduh Pak. Pantesan ya orang Tritunggal teh melarang ya toh jemaatnya membaca kitab Wahyu. Ya kalau begini kan langsung nyungsep Tritunggal, ketahuan ajaran manusia Tritunggalnya ya. Nomor 4. Matius 26 ayat 39. Yesus yang waktu itu jadi manusia, Yesus manusia, sujud kepada Allah, kepada Bapa, ya. Ya Bapa, kalau cawan ini bisa berlalu daripadaku, begitu ya. Jangan kehendakku tapi kehendakmu. Matius 26 ayat 39. Yesus manusia sujud kepada Allah. Disingkapkan di kitab Wahyu, ternyata Yesus adalah Allah yang disembah di surga. Wahyu 4 ayat 8, Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Ya, kalau dulu itu Yesus sujud kepada Allah, ternyata disingkapkan di kitab Wahyu, Yesus itu justru yang disembah di surga. Pantes Pak, kalau kayak begini ya. Ya, wah udah menjungkir balik kan Pak Tritunggal langsung keok. Ya, jungkir balik, betul. Nomor 5. Matius 6 ayat 9 sampai 15 ya. Ada doa kepada Bapa. Bapa kami yang bertahta di surga. Disingkapkan di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 2, diperkuat ayat 8, diperkuat ayat 11. Ternyata yang duduk di tahta surga itu Yesus Kristus. Ya, pantas ini menjungkir balikkan bukan Bapa. Bukan, karena Bapa itu kiasan Yesus. Jungkir balik ini pasti Tritunggal. Tritunggal selama ini kan menyembah Bapa. Bapa kami yang di surga. Nggak taunya disingkapkan di kitab Wahyu. Wahyu 4 ayat 2, ayat 8, ayat 11. Yang duduk di tahta surga itu Yesus Kristus. Bukan Bapa. Dan hanya seorang ya. Tidak ada dua orang. Satu di kiri, satu di kanan. Nah ini nomor 6. Matius 26 ayat 64. Markus 16 ayat 19. Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Disingkapkan di dalam Wahyu 4 ayat 8 dan Wahyu 21 ayat 7. Ternyata Yesus Kristus ya yang maha kuasa itu. Yesus Kristus ya Allah itu sendiri. Jadi anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, nggak taunya yang maha kuasa Yesus. Anak manusia atau Yesus duduk di sebelah kanan Allah, nggak taunya Allah itu ya Yesus sendiri. Ya, menjungkir balik kan itu Tritunggal langsung nyungsep sep ya toh. Ya. Makanya Tritunggal melarang orang baca kitab Wahyu ya. Nomor 7.
Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 30 lah pada waktu penciptaan itu. Allah adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah Bapa Khalik langit dan bumi dan segala isinya. Lalu dimasukkan di dalam pengakuan iman rasori. Aku percaya kepada Allah Bapa Khalik langit dan bumi, gitu. Disingkapkan di dalam kitab Wahyu 4 ayat 11, ternyata pencipta segala sesuatu itu Yesus, bukan Bapa. Jungkir balik semua itu Tritunggal itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini hanya sedikit ya, ada banyak lagi yang nanti akan disingkap di dalam kitab Wahyu ya. Seperti sebuah magic ya, atau sebuah trik sulap finally revealed ya toh. Lalu Anda terheran-heran, oh nggak taunya begitu ya trik sulap ya. Sama dengan Wahyu, kitab Wahyu ini menyingkap segala keruwetan Anda soal Alkitab. Kalau Anda membaca kitab Wahyu dan Anda dibuka pikiran, maka clear, very clear. Dan itu menjungkir balikkan segala keimananmu. Makanya kata kitab Wahyu selalu dihindari oleh orang-orang yang doktrinal, ya. Para penyembah doktrin yaitu Tritunggal ya. Menghindari kitab Wahyu, nyungsep kalau baca kitab Wahyu, ketahuan Yesus itu Allah, Yesus itu yang duduk di tata surga, Yesus itu yang disembah di surga, Yesus itu Tuhan Allah. Ya, udah ketahuan, ya. Makanya ya seperti orang nggak waras ya toh, yang duduk di tata surga Yesus, kok Anda nyembah Bapa? Yang disembah di surga Yesus, kok kamu nyembah Bapa? Ya. Apalagi Allah itu Yesus, kok kamu nyembah Bapa? Ya, kok Allahmu Bapa? Itu nyungsep semua pemahaman Tritunggal itu nyungsep sep gitu. Makanya fakta semua pendeta hampir tidak pernah mau baca kitab Wahyu. Ya, termasuk pendeta-pendeta tukang koar-koar yang ngaku doktor, ngaku DBS ndobos. Ya. Ya, tidak pernah bisa baca kitab Wahyu karena dia akan jungkir balik kalau baca kitab Wahyu. Bapak Ibu, demi kemurahan Allah, inilah kebenaran ya, finally revealed yaitu Alkitab akhirnya dibuka, yaitu penyingkapan. Wahyu itu artinya penyingkapan, disclosure yaitu revelation, yaitu di situ disingkapkan siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan Bapak Ibu Saudara takut membaca kitab Wahyu. Kalau takut tidak paham, sini Pak, Bu, belajar ke sini Pak ya. Belajar ke Pendeta Hendy Tandianta. Kami ada kelas, ada sekolah baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Anda dijamin nanti di atas rata-rata. Di atas pendeta-pendeta yang keluar-keluar itu, yang bisanya cuma keluar-keluar, hati disesat katanya. Wahyu aja kamu nggak bisa paham gitu. Ya. Ngerti nggak baca kitab Wahyu? Nggak ngerti Pak. Nah, gitu kok ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya. Amin.